Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah mengisi link presensi yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp? Nah, kalau belum, segera isi link presensinya ya. Oke, sekarang apakah udah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita belajar sama-sama. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 9, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, muatan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, dengan melihat gambar atau video yang dikirim guru ke WhatsApp group, siswa dapat mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan melihat gambar atau video yang dikirim guru ke WhatsApp group, siswa dapat mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Menggali informasi melalui wawancara. Ada yang tahu wawancara itu apa? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi. Nah, yang memberi informasi itu disebut dengan narasumber. Misalnya, jika kita ingin mengetahui kondisi lingkungan di sekitar rumahmu, kamu dapat mewawancarai ketua RT atau tetanggamu. Nah, jadi di sini yang sebagai narasumbernya adalah ketua RT atau tetangga kita. Nah, jadi sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan. Nah, pertanyaan itu harus sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Misalnya, kita ingin mencari informasi tentang manfaat lingkungan. Nah, kita bisa menentukan pertanyaan seperti contoh berikut. Pertanyaannya, apa saja manfaat lingkungan bagi kehidupan masyarakat? Ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Jadi kita harus menentukan siapa yang akan menjadi narasumber kita untuk mendapatkan informasi yang ingin didapatkan. Kemudian yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan hasil wawancara. Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. Pada saat melakukan wawancara dengan seseorang narasumber, kita perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa yang santun, kemudian menggunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan ketika narasumber sedang memberikan informasi. Selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahlian. Jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah seorang petani.
Ada beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan wawancara. Nah, ayo perhatikan berikut ini. Kata tanya apa? Nah, kata ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kalau siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Nah, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara tentang kondisi suatu lingkungan. Nah, di sini yang sebagai narasumbernya adalah Ayah Dedi. Nah, di sini sudah terdapat daftar pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu siapa nama Bapak? Pertanyaan yang kedua, dari daerah mana Bapak berasal? Pertanyaan yang ketiga, apa saja energi yang ada di daerah Bapak? Pertanyaan yang keempat, bagaimana pemanfaatan sumber energi tersebut? Pertanyaan yang kelima, bagaimana sikap masyarakat terhadap sumber energi tersebut? Menjelaskan tugas wartawan. Apa sih itu wartawan? Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan disebut juga juru warta. Wawancara biasanya ditemani juru kamera yang bertugas merekam informasi dari narasumber. Berikut beberapa tugas wartawan sebelum, saat, dan setelah wawancara. Sebelum wawancara, yaitu membuat agenda pertemuan, membuat daftar pertanyaan sesuai tema, dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Pada saat wawancara, wartawan akan memperkenalkan diri, kemudian mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema. Nah, setelah mengajukan pertanyaan, itu dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Nah, ketika setelah wawancara, si wartawan akan merangkum informasi yang telah diberikan oleh si narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks berita. Salah satu langkah untuk melakukan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber agar membantumu menentukan narasumber dan pertanyaan yang tepat. Kamu dapat membaca suatu teks berita yang sesuai dengan topik wawancara. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami materinya. Dan kalian harus tetap semangat meskipun belajar di rumah, ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.